Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya, perwakilan dari Program Studi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Sidik, Bangka, Belitung, yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul tentang pemberian lantunan murotal Al-Quran berbasis aplikasi untuk mengurangi stres pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang, yang akan disajikan dalam acara Konferensi Nasional ke-6 Peneliti Muda Psikologi Indonesia Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim peneliti dari saya, yaitu yang pertama dengan saya sendiri Mutiara Andini, NIM 2024012, dan di sebelah slide foto saya ada rekan saya yaitu Jumi Aprilia dengan NIM 2024032. Untuk selanjutnya ada rekan saya yang ketiga yaitu Okta Farera dengan NIM 2024047. Nah, yang foto yang terakhir keempat itu ada dosen pembimbing dalam penelitian kami yaitu Ibu Primalita Putri Distina MPSI. Mengapa alasan kami memilih melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang? Yaitu yang pertama ada beberapa poin karena sekolah ini merupakan sekolah di bawah naungan pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, biasa oleh masyarakat setempat disebut dengan MAN 1 Pangkal Pinang, dipandang memiliki akademis yang tinggi serta memiliki efikasi yang tinggi pula. Sehingga banyak siswa-siswa yang berbakat dan berprestasi sekolah di sana. Dan tuntunan dari sekolah pun pasti sangat tinggi kepada siswanya, sehingga beban yang melebihi kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai hal permasalahan di sekolah ataupun di luar lingkungan, itu bisa jadi menjadi penyebab stres dalam siswa. Nah, salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam terapi psikoreligius adalah terapi mendengarkan ayat suci Al-Quran ataupun murotal Al-Quran. Hipotesa kami dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan antara hasil pretest dan posttest setelah diberikan intervensi mendengarkan murotal Al-Quran. Di dalam penelitian kami juga ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan diskusi, beserta kesimpulan dan saran. Nah, di dalam pendahuluannya itu terdapat beberapa poin, yaitu berdasarkan penggolongan umur menurut WHO World Health Organization pada tahun 1995, ternyata siswa kelas 12 termasuk ke dalam kategori kelompok remaja akhir, yaitu umur 17-19 tahun. Menurut Strock dan kawan-kawannya, pada tahap ini mereka mulai berpikir kompleks dan menunjukkan respon stres yang sangat signifikan lebih besar daripada anak-anak di usia pertengahan. Selain itu, banyak studi penelitian juga yang menyebutkan bahwa ternyata Al-Quran itu walaupun hanya mendengarnya banyak memberikan pengaruh ataupun manfaat yang sangat besar terhadap jiwa manusia, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan mental, yaitu terutama terdapat dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 82 dan Quran Surah Yunus ayat 57. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mendengarkan lantunan murotal Al-Quran berbasis aplikasi untuk mengurangi stres pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang. Adapun metode penelitian itu ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu yang pertama itu ada desain dan partisipan. Penelitian ini menggunakan jenis eksperimen, yaitu dengan pendekatan one group pretest post-test design. Dilakukan yang pertama dengan cara memberikan pretest pengamatan awal terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi. Setelah itu dilakukan intervensi berupa mendengarkan murotal Al-Quran, maka peneliti melakukan post-test lagi, yaitu pengamatan akhir. Adapun untuk partisipannya terdiri dari 31 siswa remaja yang berusia kisaran 15-17 tahun, meliputi perempuan dan laki-laki.
Metode penelitian selanjutnya yaitu ada subjek penelitian dan intervensi. Subjeknya ada 2 poin. Yang pertama, siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang. Kemudian, yang kedua itu ciri-cirinya sedang mengalami tekanan menghadapi tugas, ulangan harian, ujian praktek, dan ujian sekolah, sehingga didapatkan 31 subjek dan dipilih secara propulsif sampling. Intervensinya yaitu kami melakukan di hari pertama itu melakukan pretest dulu. Nanti setelah pretest diberikan, kami menyarankan kepada responden untuk mengunduh sebuah aplikasi di Play Store maupun Android-nya masing-masing dengan bernama aplikasi My Quran. Nanti pada malam pertama, kami memerintahkan kepada mereka untuk mendengarkan murotal Al-Quran lewat aplikasi My Quran tadi. Dilakukan kurang lebih selama 15 menit dengan surah Al-Quran yang kami pilih adalah surah Al-Mulk dengan alasan bahwa ternyata surah Al-Mulk itu efektif untuk didengarkan sebelum tidur. Untuk evaluasinya kami melalui WhatsApp group dengan pembagian link Google Form. Ternyata dari hasil evaluasi setiap malam yang kami lakukan selama 5 hari, 5 malam itu sama hasilnya seperti yang kami lakukan pretest, yaitu sebanyak 31 responden. Nah, setelah itu instrumennya yaitu berisi tentang alat penelitian digunakan dalam penelitian ini. Kami menggunakan Perceptive Stress Scale yaitu PSS, di mana nanti ada sesuai dengan skala Likert, pernah, tidak pernah sama sekali, dan sering. Jadi itu tuh skalanya 1 sampai 4 kami menggunakan sesuai dengan rujukan Perceptive Stress Scale. Kemudian untuk teknik analisa datanya, setelah hasilnya didapat, kami mengujinya yaitu dengan uji alternatif yang bernama dengan Pirate Sample T-Test. Nah, kemudian untuk hasilnya kita bisa lihat di tabel, yaitu tabel pertama itu stres siswa sebelum dilakukan intervensi, tabel kedua stres siswa setelah diberikan intervensi, tabel ketiga pengaruh mendengarkan murotal terhadap stres siswa. Dengan N frekuensinya itu sebanyak 31 responden, adapun untuk yang pada waktu pretest nilai itu yang mendapatkan minimalnya 12 sementara maksimumnya 30 dengan standar deviasi sebanyak 4.690. Kemudian setelah dilakukan intervensi berupa mendengarkan murotal Al-Quran, ternyata rata-ratanya itu berkurang yaitu menjadi 18,87 dengan minimal 10 poin dan maksimalnya 28. Nah, berdasarkan alat ukur kami tadi, yaitu Perceptive Stress Scale, kami menghitung berapa persentase atau frekuensi tingkat stres pada remaja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang. Ternyata dari 31 responden yang kami dapatkan, siswa yang mengalami stres ringan itu ada 7 orang dengan 22,5%. Sementara siswa yang mengalami stres sedang itu sebanyak 23 dengan 74,1%. Kemudian siswa yang mengalami stres paling tinggi itu sebanyak 2, yaitu dengan persennya 6,4. Jadi totalnya 31 responden. Rata-rata dari hasil yang telah kami ukur, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang itu siswanya banyak mengalami stres tingkat sedang. Di dalam hasil diskusi, kami juga menjelaskan tentang analisa bivariat, yaitu pada penelitian ini menggunakan uji alternatif Pirate Sample T-Test. Hasilnya menunjukkan bahwa p-value hasil signifikannya itu ternyata lebih besar, 0 dari 0,05 dan didapatkan bahwa tidak ada perbedaan mendengarkan murotal Al-Quran berbasis aplikasi terhadap siswa. Dari hasil diskusi tadi, maka kesimpulannya yaitu peneliti dengan pemberian lantunan murotal Al-Quran antara pretest dan posttest itu ternyata tidak ada perbedaan sama sekali. Setelah dilakukan uji alternatif menggunakan sampel pretest dan sudah dilakukan beberapa hal, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dengan signifikansi 0,88. Itu lebih besar dari 0,55 dan tidak ada perbedaan. Ternyata pemberian murotal Al-Quran sebelum tidur itu tidak ada efek atau kurang efektif terhadap mengurangi stres pada siswa.
Dan juga dari data yang telah kami lakukan penelitian, ternyata siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang itu kebanyakan itu mengalami stres ringan dengan frekuensi yang kami dapatkan sebanyak 23 siswa. Adapun untuk sarannya, baik kepada dari tim penelitian kami maupun untuk penelitian selanjutnya, bahwa ternyata intervensi mendengarkan murotal Al-Quran itu mungkin bisa kita lakukan dalam durasi yang lebih lama. Karena jika dalam durasi yang singkat, yang kami lakukan hanya 5 hari 5 malam, itu ternyata tidak ada perubahan sama sekali antara dari hasil pretest dan posttestnya. Kemudian juga untuk evaluasi secara daringnya itu mungkin karena tidak terkontrol secara tatap muka, siswa itu sulit didampingi, sehingga itu kemungkinan ada efek tidak ada ngaruhnya terhadap tingkat stres siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang. Selain itu, jenis surah yang akan didengarkan siswa itu juga itu sangat menjadi hal utama yang harus kita lakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya teringat dengan seorang filsuf dari Perancis, yaitu Descartes. Dia menyebutkan bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Di mana kita berpikir maka di situ kita ada. Nah, terima kasih atas perhatiannya karena sudah mendengarkan apa yang telah saya presentasikan terhadap penelitian kami, bahwa ternyata di dalam judul yang kami ambil, yaitu tentang mendengarkan lantunan murotal Al-Quran berbasis aplikasi, itu pasti ada peluang dan tantangannya, di mana bahwa peluang seperti kita ketahui mendengarkan murotal Al-Quran itu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, pasti itu memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap manusia. Ternyata tantangannya jika diaplikasikan dalam kehidupan nyata, apalagi kepada siswa, terutama yang sekolah berbasis Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang, ternyata itu kurang efektif dan tidak ada perubahan sama sekali terhadap hasil pretest dan postestnya. Itu menjadi tantangan bagi kami ke depannya dalam penelitian. Cukup sekian dari saya. Saya Mutiara Andini mewakili tim peneliti lainnya. Mohon diri undur pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.